Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Fillah, berjumpa kembali di Ihsan Channel. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana meraih malam kemuliaan Lailatul Qadar. Nah, untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai selesai dan ambil hikmahnya untuk keimanan kita. Dalam beberapa hari ke depan, kita umat Islam akan memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pada rentang waktu itulah, kita dianjurkan untuk lebih sungguh-sungguh beribadah, supaya dipertemukan dengan satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Yakni satu malam yang keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan, atau 83 tahun. Sangat wajar apabila kita ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabul khairat, untuk menyongsong Lailatul Qadar. Alasannya sederhana, bahwa jatah umur dan kesempatan hidup kita di dunia belum tentu sampai 83 tahun. Sementara dalam surat Al-Qadar dinyatakan, bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yang artinya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan pertimbangan itulah, umat Islam di mana tempatnya sangat menantikan Lailatul Qadar. Malam yang disebut Lailatul Qadar bukanlah malam perayaan yang untuk dirayakan. Kalau umat Islam mau merayakan satu malam, maka bukankah sudah ada malam bersejarah yang lebih pasti, misalnya malam Isra Miraj atau malam Nuzulul Quran yang sudah dikalenderkan. Malam Lailatul Qadar juga bukan menjadi malam penentuan, sekalipun dari segi namanya menggunakan lafal Al-Qadar. Penentuan nasib manusia, rezekinya, umurnya, dan hal-hal lainnya sudah ada waktu khusus yang disebut Nisfu Sya'ban, di mana kita biasa bermunajat kepada Allah agar diberikan yang terbaik pada malam tersebut. Semangat umat Islam menyambut Lailatul Qadar semata-mata karena kemuliaan malam tersebut yang secara runtut dijelaskan dalam surat Al-Qadar ayat 1-5. Firman Allah, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apa Lailatul Qadar? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Di dalam Al-Quran, keterangan kitab suci bagi umat Islam ini diturunkan di waktu malam tidak hanya disebutkan di dalam surat Al-Qadar saja. Akan tetapi juga terdapat di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 dengan kalimat Lailatin Mubarakatin, malam yang penuh berkah. Firman Allah yang artinya, sesungguhnya aku turunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Sesungguhnya kami adalah pemberi peringatan. Sama-sama menjelaskan peristiwa turunnya Al-Quran, tetapi dalam satu ayat disebut Lailatin Mubarakatin, sementara dalam satu surat disebut Lailatul Qadar. Namun umat Islam lebih condong kepada penyebutan Lailatul Qadar, sebab ia bukanlah pengkalenderan malam turunnya Al-Quran. Selain itu juga ada hal dalam surat Al-Qadar, yaitu ketika terjadi pengulangan kata dalam bentuk pertanyaan. Tahukah kamu Lailatul Qadar? Pertama, Lailatul Qadar keutamaannya melebihi 1000 malam. Kedua, pada Lailatul Qadar para malaikat yang masing-masing memiliki tugas khusus yang berhubungan dengan urusan manusia, termasuk malaikat Jibril, turun semua ke bumi. Mereka membawa kedamaian dan keselamatan serta memohonkan ampunan untuk umat Islam. Sampai terbit fajar, gambaran surat Al-Qadar mengenai keutamaan Lailatul Qadar inilah yang membangkitkan semangat umat Islam untuk bertafakur, beramal, dan memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan, yang tak dapat diprediksi dan ditentukan. Benar, bahwa Lailatul Qadar terselubung penuh misteri. Adapun prediksi dan penentuan Lailatul Qadar yang dikemukakan para ulama hanya bersifat takwili atau apologi. Sekalipun demikian, tidak ada anjuran bahwa kita cukup beribadah di malam tertentu seperti malam 27 Ramadan saja. Melainkan di 10 malam terakhir bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk lebih giat beribadah kepada Allah guna menyambut Lailatul Qadar. Kebiasaan umat Islam di dunia untuk menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan adalah dengan cara beriktikaf. Ibadah ini merupakan ajaran yang dipraktikkan secara langsung oleh Rasulullah. Dari Siti Aisyah diriwayatkan,
bahwa Rasulullah melakukan itikaf pada 10 terakhir Ramadan, semenjak beliau menetap di kota Madinah hingga beliau wafat. Beriktikaf merupakan usaha untuk mendekatkan diri, atau muraqabah kepada Allah, dengan penuh ikhlas. Pada momentum inilah, kita menyerahkan diri kepada Sang Khalik. Kita berupaya untuk taat beribadah kepada Allah, sesuai petunjuknya, dan tak ingin berpaling darinya. Seolah-olah kita berdiri di depan pintu rahmatnya, menunggu datangnya pengampunan dari Allah. Oleh sebab itu, jika seandainya kita ada halangan melakukan peribadatan di masjid, kita dapat memakmurkan 10 malam terakhir Ramadan, di rumah masing-masing. Perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah, selain sebagai ungkapan syukur diturunkannya kitab suci di bulan Ramadan, juga dalam rangka menyinari rumah kita dengan Al-Quran. Perbanyaklah berzikir dan bersalawat, supaya terikat jiwa-jiwa kita dan mereka, untuk lebih cinta kepada Allah dan Nabi-Nya. Ajaklah anggota keluarga kita, untuk berdoa dan bermunajat, semoga Allah mengangkat derajat kita, dan dijadikan kita semuanya, termasuk golongan hamba-hamba Allah yang dikasihinya. Semoga bermanfaat. Sholawat dan salam, tak lupa kita ucapkan, sampai akhir zaman.